Oke, mari kita bedah kisah dramatis dari sebuah raksasa korporat yang terbang terlalu dekat dengan matahari. Dan kita akan lihat bagaimana kekuatan tak terlihat di dalamnya bisa menjelaskan semuanya. Coba bayangkan, di awal abad ke-21, Xerox, sebuah nama yang dulunya identik banget sama inovasi, malah berada di ambang kehancuran. Gila kan? Cuma dalam 18 bulan, nilai perusahaan mereka anjlok 38 miliar dolar. Harga sahamnya jatuh bebas dari 64 dolar jadi kurang dari 4 dolar. Benar-benar terjun bebas. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Utangnya numpuk sampai 18 miliar dolar. Dan setiap tahunnya perusahaan ini rugi ratusan juta dolar. Tapi, yang paling menyedihkan itu dampaknya ke orang-orangnya. Ada 22.000 karyawan yang harus kehilangan pekerjaan. Semangat kerja yang tadinya jadi kebanggaan, ya hancur lebur. Nah, ini bukan cuma soal sial atau salah ambil satu keputusan loh. Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam jeroan perusahaan itu sendiri, di dalam strukturnya. Untuk memecahkan misteri ini, kita butuh alat khusus nih, semacam kerangka kerja yang namanya teori organisasi. Ini yang bakal bantu kita melihat arsitektur tak terlihat yang bikin sebuah perusahaan bisa sukses atau malah gagal total. Jadi, intinya begini. Organisasi itu bukan sekedar gedung atau logo. Bukan. Ini tuh sebuah sistem yang hidup, yang isinya ada orang, ada tujuan, dan ada struktur yang saling nyambung. Anggap aja teori organisasi ini kayak cetak biru sekaligus kotak peralatannya. Para manajer pakai ini buat menganalisis masalah dan ya merekayasa kesuksesan. Oke, sekarang kita udah punya alatnya. Yuk kita pakai buat mendiagnosis apa sih yang sebenarnya salah di dalam tubuh Xerox waktu itu. Jadi gini, Xerox itu awalnya punya budaya yang keren, berani ambil risiko. Tapi justru karena sukses, mereka jadi terlena. Pelan-pelan muncul birokrasi yang lambat, defensif, yang bahkan punya julukan sendiri, Buroks. Mereka ini jadi korban dari kesuksesan mereka sendiri. Bayangin, margin profit dari mesin fotokopi itu 70%. Gede banget kan? Saking gedenya, para pemimpinnya jadi buta. Nggak bisa lihat masa depan di luar produk lama mereka. Dan yang paling ironis itu ini, laboratorium riset Xerox sendiri yang namanya PARC itu sebenarnya sudah menemukan masa depan. Komputer pribadi, GUI, printer laser, semua itu penemuan mereka. Tapi yaitu budaya Buroks yang kaku, bikin para bosnya nggak bisa lihat potensi emas yang ada di depan mata mereka. Akhirnya, yang tumbuh subur itu ya budaya yang nggak sehat, yang penuh politik internal. Orang-orang lama anti banget sama perubahan. Saking parahnya, ada CEO baru dipecat cuma dalam 13 bulan. Dalam banget ya. Di tengah kekacauan ini, perusahaan butuh pahlawan. Dan pahlawan itu datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Seorang orang dalam yang udah kerja 24 tahun di sana, namanya Anne Mulcahy. Dia ini nggak cuma potong-potong biaya aja loh. Dia merombak total fokus perusahaan dengan strategi 4 langkah yang cerdas banget. Dia ambil keputusan sulit, tapi tetap dengan sentuhan kemanusiaan yang luar biasa. Dan hasilnya? Wah, ini jadi salah satu kisah kebangkitan bisnis paling luar biasa dalam sejarah modern. Ini bukti nyata loh. Dengan merancang ulang organisasinya, tujuannya, budayanya, fokusnya, Mulcahy berhasil menyelamatkan Xerox dari kehancuran. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa cerita satu perusahaan ini penting buat kita semua? Karena sadar atau enggak, kita semua ini dikelilingi oleh organisasi. Dari rumah sakit tempat kita lahir, sampai kantor tempat kita kerja. Dan memahami struktur tak terlihat ini, wah itu kayak punya kekuatan super di dunia modern. Karena pada dasarnya, organisasi yang dirancang dengan baik itu adalah mesin penggerak masyarakat. Mereka yang menyatukan sumber daya, memproduksi barang dan jasa, mendorong inovasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan sendirian. Artinya, pelajaran dari kisah Xerox ini sifatnya universal. Mau itu perusahaan raksasa, organisasi nirlaba di lingkungan kita, atau bahkan lembaga pemerintah, prinsip desain organisasi yang baik itu berlaku di mana-mana. Nah, ini menyisakan satu pemikiran terakhir buat kita renungkan. Di dunia yang terus berubah ini, coba deh lihat organisasi di sekitar Anda. Apakah mereka dibangun untuk sekedar bertahan atau dibangun untuk bisa beradaptasi? Karena pada akhirnya, kunci untuk bertahan itu bukan soal kaku, tapi soal jadi tangguh lewat sebuah desain yang cerdas.